Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat bertemu kembali di channel YouTube Membaca Makna. Saya ucapkan kepada para sahabat membaca makna, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan senantiasa optimis dalam menjalankan setiap aspek kehidupan, dalam menjalankan setiap aktivitas kegiatan, optimis untuk tercapainya tujuan yang diinginkan. Baik saudara-saudara, pertemuan kita kali ini kita ingin membahas diagnosa kesulitan belajar. Diagnosa kesulitan belajar merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh adik-adik yang kuliah di jurusan ilmu pendidikan atau di fakultas tarbiyah di program studi apapun. Jadi program studi apapun yang atau di jurusan apapun yang adik-adik ikuti, apabila adik-adik kuliah untuk menjadi guru, maka dipastikan adik-adik akan mendapatkan mata kuliah diagnosa kesulitan belajar. Untuk itu materi kita kali ini sengaja saya persembahkan untuk adik-adik, untuk kawan-kawan, untuk teman-teman yang sekarang sedang kuliah untuk mempersiapkan dirinya menjadi guru. Nah, pertemuan kita kali ini kita merujuk dari sebuah artikel yang ditulis oleh Christotia Herodotu, Eileen Scanlon, dan Dennis Whitelock. Artikel ini dipublish di jurnal internasional Gestor, masih baru dipublish tahun 2019, yang berjudul STEM Learning Futures. Nah, adik-adik yang saya muliakan, karena kita ingin mengkaitkan antara STEM Learning Futures dengan diagnosa kesulitan belajar, maka terlebih dahulu kita ingin mengetahui secara singkat diagnosis kesulitan belajar. Ada dua hal yang paling pokok, yaitu diagnosis dan kesulitan belajar. Kalau kita telusuri, diagnosis merupakan proses pemeriksaan terhadap hal-hal yang dipandang tidak beres atau bermasalah. Diagnosis adalah penentuan jenis masalah atau kelainan dengan meneliti latar belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak. Kemudian kesulitan belajar menunjukkan adanya suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang dicapai oleh peserta didik. Jadi antara keinginan agar peserta didik memiliki kemampuan pada batas-batas tertentu bertolak belakang dengan kenyataan pencapaian prestasi yang dialami ataupun yang diperoleh oleh peserta didik. Padahal guru telah melakukan upaya yang optimal kepada peserta didiknya. Nah, ini terjadi kesulitan belajar. Jadi kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik tidak selalu disebabkan oleh persoalan inteligensi atau IQ atau angka kecerdasan yang rendah. Kesulitan atau hambatan belajar yang dialami oleh peserta didik dapat berasal dari berbagai faktor. Misalnya faktor fisiologik, faktor psikologik, instrumen, dan lingkungan belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Nah,
saudara-saudara, kalau kita membicarakan kesulitan belajar dan membicarakan diagnosis kesulitan belajar atau mendiagnosa kesulitan belajar, tentu tidak terlepas dari permasalahan belajar bagi peserta didik atau bagi siswa. Nah, permasalahan belajar peserta didik itu dapat digolongkan dalam 4 hal yang besar. Yang pertama disebut dengan learning discourse, yaitu kekacauan belajar, suatu keadaan di mana proses belajar anak terganggu karena timbulnya respons yang bertentangan. Yang kedua, learning disability. Learning disability ini merupakan ketidakmampuan belajar, suatu gejala anak tidak mampu belajar atau selalu menghindari kegiatan belajar dengan berbagai sebab, sehingga hasil belajar yang dicapai berada di bawah potensi intelektualnya. Anak memiliki kemampuan, tetapi karena learning disability, antara kemampuan atau potensi intelektual yang dia miliki tidak berbanding lurus dengan pencapaian hasil belajar yang diperolehnya. Artinya dalam konteks ini terjadi permasalahan belajar bagi anak tersebut. Kemudian yang ketiga, learning dysfunction, yaitu kesulitan belajar yang mengacu pada gejala proses belajar yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Walaupun anak tidak menunjukkan adanya subnormal mental, gangguan alat indera, ataupun gangguan psikologis yang lain, tetapi hasil belajar, pencapaian prestasi tetap tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini juga merupakan permasalahan belajar. Yang keempat, underachiever adalah suatu kesulitan belajar yang terjadi pada anak yang memiliki potensi intelektual tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajar yang dicapai tergolong rendah. Anak memiliki kemampuan intelektual tinggi, tetapi prestasi belajar rendah. Ini juga permasalahan belajar bagi anak. Dan yang terakhir adalah slow learner. Slow learner merupakan kesulitan belajar yang disebabkan anak sangat lambat dalam proses belajarnya, sehingga setiap melakukan kegiatan belajar membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan anak yang lain. Padahal antara anak tersebut dengan teman-temannya yang lain memiliki potensi intelektual yang sama. Artinya terjadi gangguan bagi anak ini di luar gangguan intelektualnya, sehingga dia lamban dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga tertinggal dari teman-temannya yang lain. Nah, saudara-saudara, adik-adik yang saya muliakan, sesungguhnya banyak tawaran atau strategi, model maupun pendekatan yang dapat kita gunakan untuk merubah kesulitan belajar ini menjadi belajar yang asik dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita mencoba memotretnya dari pendekatan STEM learning, atau dalam artikel yang kita angkat ini yaitu STEM learning future. Nah, saudara-saudara, apa itu STEM? STEM ini terdiri dari 4 huruf: S, T, E, dan M. Nah, S adalah science, T adalah teknologi, kemudian E adalah engineering, kemudian M adalah matematika. Nah, mari kita lihat satu persatu. Science memberikan pengetahuan kepada peserta didik mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep yang berlaku di alam. Jadi, aspek sains dalam pendekatan STEM yang digunakan dalam pembelajaran adalah keterampilan menggunakan pengetahuan dan proses sains dalam memahami gejala alam dan memanipulasi gejala tersebut sehingga dapat dilaksanakan. Kemudian yang kedua,
apa yang disebut dengan huruf T, yaitu teknologi, adalah keterampilan atau sebuah sistem yang digunakan dalam pembelajaran, di mana sistem ini mengatur dasarnya ya, mengatur masyarakat, organisasi, pengetahuan, atau mendesain serta menggunakan sebuah alat buatan yang dapat memudahkan pekerjaan. Maka dalam konteks pembelajaran, aspek teknologi adalah keterampilan peserta didik dalam mengetahui bagaimana teknologi baru dapat dikembangkan, keterampilan menggunakan teknologi, dan bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan dalam memudahkan kerja manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah aspek engineering atau huruf E, adalah pengetahuan untuk mengoperasikan atau mendesain sebuah prosedur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, dalam konteks pembelajaran, peserta didik diberikan kemampuan bagaimana mampu menyelesaikan sebuah permasalahan dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah matematika, adalah ilmu yang menghubungkan antara besaran, angka, dan ruang yang hanya membutuhkan argumen logis tanpa atau disertai dengan bukti empiris. Nah, dalam konteks pembelajaran, aspek mathematics adalah keterampilan yang digunakan untuk menganalisis, memberikan alasan, mengkomunikasikan ide secara efektif, menyelesaikan masalah, dan menginterpretasikan solusi berdasarkan perhitungan dan data dengan matematik. Nah, saudara-saudara, itulah sepintas tentang pendekatan STEM. Sesungguhnya pendekatan STEM ini sudah lama populernya, terutama sekali di Amerika Serikat, kemudian diadopsi oleh sejumlah negara di Asia maupun Eropa, misalnya di Taiwan, Malaysia, Tiongkok, Finlandia, dan Australia, dan termasuk juga negara kita Indonesia. Nah, saudara-saudara, secara umum manfaat dari model pembelajaran STEM diharapkan: satu, mengasah keterampilan berpikir kritis dan kreatif, logis, inovatif, dan produktif. Dua, menanamkan semangat gotong royong dalam memecahkan masalah. Tiga, mengenalkan perspektif dunia kerja dan mempersiapkannya sejak dini ya, begitu. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan dan mengomunikasikan solusi yang inovatif. Lima, media untuk menumbuh kembangkan kemampuan menemukan dan menyelesaikan masalah. 6. Media untuk merealisasikan kecakapan abad 21 dengan menghubungkan pengalaman ke dalam proses pembelajaran melalui peningkatan kapasitas dan kecakapan peserta didik. Dan yang terakhir, diharapkan meningkatnya standar literasi teknologi. Nah, adik-adik yang saya muliakan, pendekatan dalam pembelajaran STEM itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, tapi setidaknya ada 3 cara. Yang pertama, dengan cara belajar yang terpisah-pisah, di mana di dalam pembelajaran model begini, guru lebih mendominasi peserta didik, kurang perannya dalam learning by doing. Nah, pendekatan ini dikenal dengan sebutan pendekatan silo. Ada banyak kelemahan dalam pendekatan silo ini karena peserta didik tidak dioptimalkan kemampuannya bagaimana belajar sambil berbuat, bagaimana belajar sambil bekerja, learning by doing, learning by walking. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi yang disebut dengan pembelajaran tertanam. Jadi pendekatan STEM ini digunakan dengan cara pembelajaran tertanam, di mana domain pengetahuan diperoleh melalui penekanan pada situasi dunia nyata dan teknik memecahkan masalah dalam konteks sosial, budaya,
dan fungsional. Nah, pendekatan ini agak sedikit lebih maju dari pendekatan silo, tapi pendekatan ini juga masih memfokuskan pada aspek-aspek bidang studi tertentu. Nah, kemudian yang ketiga, ini pendekatan yang direkomendasikan kalau kita ingin menggunakan pendekatan STEM. Cara yang ketiga adalah menggunakan pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu untuk pendekatan STEM membayangkan atau menghapus tembok antara masing-masing bidang konten STEM dan mengajar mereka sebagai suatu subjek. Nah, dalam konteks kurikulum 2013 ini pembelajaran menggunakan tema. Jadi berbagai macam bidang studi digabung menjadi satu tema, sehingga model pembelajarannya itu mengkaitkan antara satu bidang studi dengan bidang studi yang lainnya, terjadi kolaboratif dan integratif, sehingga siswa memiliki kemampuan memandang sesuatu itu secara komprehensif atau secara menyeluruh. Nah, pendekatan terpadu diharapkan dapat meningkatkan minat peserta didik, meningkatkan motivasi peserta didik. Pendekatan ini menghubungkan materi dari berbagai bidang yang diajarkan sehingga menggabungkan konten lintas kurikuler dengan keterampilan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, dan pengetahuan untuk mencapai suatu kesimpulan. Nah, adik-adik, saudara-saudara, dari kenalan singkat kita dengan pendekatan STEM ini dapat kita simpulkan model STEM atau pendekatan STEM adalah suatu pembelajaran secara terintegrasi antara sains, teknologi, teknik, dan matematika untuk mengembangkan kreativitas siswa melalui proses pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, tujuan STEM bagi siswa diharapkan dapat menghantarkan peserta didik memenuhi kemampuan abad 21, antara lain keterampilan belajar dan berinovasi yang meliputi berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi, terampil untuk menggunakan media, teknologi informasi dan komunikasi, kemampuan untuk menjalani kehidupan dan karir, meliputi kemampuan beradaptasi, luas, berinisiatif, mampu mengembangkan diri, memiliki kemampuan sosial dan budaya, produktif, dan dapat dipercaya, memiliki jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab. Untuk memenuhi harapan tersebut, maka STEM dapat diterapkan pada sekolah-sekolah kita di Indonesia agar Indonesia mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompetitif dengan negara-negara maju yang memimpin perekonomian global. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan penelitian untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi terkait penggunaan STEM dalam pembelajaran. Nah, saudara-saudara, secara singkat itulah yang dapat saya perkenalkan diagnosis kesulitan belajar, dan kita berupaya mengganti atau merubah kesulitan itu menjadi belajar yang menyenangkan melalui pendekatan STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematika. Saudara-saudara, demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan yang Anda berikan. Dan terakhir saya ingatkan, jangan lupa, mohon kiranya video ini di like, subscribe, dan silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain jika dianggap perlu. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Salam membaca makna. Sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya. Semoga Anda semua selalu bahagia, dan salam hormat saya untuk orang-orang terkasih Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.